Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 11 SMA. Selamat berjumpa lagi bersama saya. Hari ini atau dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai teorema usaha energi dan hukum kekalian energi mekanik pada gerak rotasi ya. Sebelumnya tentunya kalian sudah pernah belajar waktu di kelas 10 masalah ini, tetapi untuk gerak translasi ya. Oke. Dan ini merupakan bagian dari pelajaran dinamika rotasi untuk submateri teorema usaha energi. Ya, hukum kekalian energi mekanik. Baik, kita mulai saja. Usaha pada gerak rotasi, ya. Nah, tentunya seperti halnya pada gerak translasi, ya. Usaha ini konsepnya sama, bahwa usaha adalah besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda, ya, dari posisi awal ke posisi akhir gitu. Jadi ada gaya yang diberikan pada benda, kemudian benda berpindah ya begitu. Nah, syarat adanya usaha tentunya ada perpindahan ya. Nah, dalam gerak translasi perpindahan itu berarti ada jarak delta X ya begitu yang dialami oleh benda. Nah, sedangkan pada gerak rotasi maka yang dimaksud dengan perpindahannya adalah adanya sudut yang ditempuh. Ini yang ini ya, adanya sudut yang ditempuh. Seperti itu ya. Mari kita lihat perbedaannya. Ya. Pada gerak rotasi benda kan ditandai dengan peristiwa bergeser. Sedangkan pada gerak rotasi ditandai dengan peristiwa berputar. Sehingga pada gerak rotasi perpindahan yang ditempuhnya adalah perubahan sudut yang dialami oleh benda tadi. Oke. Maka ya, presentasi persamaannya mengalami adaptasi ya, mengalami adaptasi pada gerak rotasi. Pada translasi W sama dengan F delta X, gaya dikali perubahan jaraknya atau perpindahannya. Sedangkan pada gerak rotasi usaha sama dengan torsi ya dikali sudut tempuh. Nah, seperti yang pernah disampaikan pada pelajaran sebelumnya, kalau pada gerak translasi penyebab gerak adalah gaya, maka pada gerak rotasi penyebab gerak adalah torsi. Jarak tempuh atau perpindahan dari gerak translasi itu sama dengan theta pada gerak rotasi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam penerapan atau dalam upaya mencari nilai besar, nilai dari usaha ya, atau besarnya usaha, bisa jadi torsinya tidak diberikan langsung nilainya, atau mungkin sudutnya tidak diberikan langsung nilainya. Nah, jika demikian maka kita bisa cari ya. Torsinya kita cari dulu, bisa dengan menggunakan F kali R atau menggunakan inersia kali alfa ya, hubungan torsi dan inersia seperti yang dibahas pada video sebelumnya ya. Nah, begitu pula untuk sudut. Jika tidak diberikan langsung sudutnya, maka bisa kita cari. Bisa dengan menggunakan rumus kinematika gerak melingkar, yaitu theta sama dengan omega 0t ditambah setengah alfa t kuadrat. Atau ya, jika ini tambahannya tentunya bisa menggunakan persamaan integral jika diketahui dalam bentuk kecepatan sudut, persamaan kecepatan sudut atau persamaan percepatan sudut ya. Baik. Nah, selanjutnya energi pada gerak rotasi ya. Nah, sama halnya pada gerak translasi. Ada energi potensial ya, EP sama dengan MGH gitu kan. Massa kali percepatan rotasi kali H. Nah, masalahnya pada gerak rotasi ini H-nya itu apa gitu. Nah, H-nya itu yang ini. Diukur dari ya, nah yang ini hanya diukur dari acuan 0 ya, garis acuan 0 atau titik acuan 0 ke pusat massa benda. Nah, itu adalah H-nya. Bukan dari dasar ke ujung benda ini atau ke ujung roda ini, bukan. Tapi dari acuan 0 ke titik pusat massa. Kalau pada benda ini adalah ke tengah-tengahnya. Nah, itu adalah H-nya ya. Nah, H itu adalah jarak pusat massa benda dari garis acuan 0. Nah, ingat itu ya. Nah, ada juga energi kinetik sama. Nah, hanya kalau pada gerak translasi energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Maka pada gerak rotasi ada adaptasinya. Ingat, massa pada gerak translasi itu adalah
ukuran kelembamannya. Nah, pada gerak rotasi, ukuran kelembamannya adalah inersia atau inersia. Dan V itu pada gerak translasi adalah omega, kecepatan sudut. Sehingga eka rotasinya adalah setengah IW kuadrat. Nah, selanjutnya ada juga energi mekanik, gitu ya. Penjumlahan energi potensial ditambah energi kinetik rotasi. Begitu. Jadi, kalau kita lihat ya baik-baik, maka ini tidak ada perbedaan ya antara gerak rotasi dan gerak translasi. Hanya adaptasi simbol begitu, adaptasi simbol. Gaya menjadi torsi, delta X menjadi theta, M ya massa jadi inersia, V jadi W. Tentunya A jadi alfa gitu ya. A jadi alfa. Oke, baik. Nah, selanjutnya hukum kekekalan energi mekanik pada gerak rotasi. Sama seperti penjelasan sebelumnya. Ya. Jika pada gerak translasi berlaku hukum kekekalan energi mekanik, maka pada gerak rotasi pun berlaku. Tapi syaratnya adalah jika pada gerak rotasi tersebut resultan momen gaya luar yang bekerja pada bendanya sama dengan 0. Jadi jika sigma torsinya sama dengan 0 atau tidak ada torsi yang bekerja pada benda, tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Ya, tidak ada yang menyebabkan momen gaya luar tentunya. Nah, jika itu tidak ada atau sama dengan 0, maka di situ berlaku hukum kekekalan energi mekanik, ya. Nah, polanya sama. Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Atau energi mekanik pada keadaan A sama dengan energi mekanik pada keadaan B, ya. Sama begitu. Nah, kalau kita buka juga persamaannya sama. Ya, energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Ini di titik A atau pada keadaan A sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik pada keadaan B, ya, gitu. Nah, demikian adik-adik ya penjelasan singkat mengenai teori untuk hukum kekekalan energi mekanik dan usaha dan energi. Oke, sekarang kita masuk pada contoh penerapannya ya, contoh penerapannya. Oke. Contoh pertama, saya akan jelaskan untuk penerapan pada batang berotasi murni ya. Maksud berotasi murni di sini batangnya ketika berotasi itu dia tidak mengalami pergeseran rotasinya itu, porosnya itu. Tidak mengalami pergeseran ya seperti ini. Oke, jadi ini sebuah batang, di bagian bawahnya adalah porosnya ya. Nah, ini keadaan begini adalah keadaan A kita sebut, lalu dilepaskan ya. Dan ini adalah keadaan B-nya. Oke, kita lihat deskripsinya. Sebuah batang dengan massa M yang mulanya diam dari keadaan miring. Nah, ini jadi mula-mula miring, ditahan gitu ya. Lalu dijatuhkan horizontal ke lantai B dalam keadaan B. Jadi ke lantai dalam keadaan B ini. Nah, tentu di sini pada saat batang ini jatuh ya, porosnya ini diam. Dianggap di sini gesekannya kuat sehingga porosnya tidak bergeser. Jadi ini adalah keadaannya rotasi murni ya. Baik, jika panjang batang L dan titik tumpu tidak bergeser, tentukan A kecepatan sudut atau omega sesaat sebelum menyentuh lantai. Nah, jadi kecepatan sudut pada saat keadaan B sebelum atau sesaat sebelum menyentuh lantai. Yang B kecepatan linearnya V di keadaan B ya. Tapi untuk titik di ujung batang. Nah, di sini, titik di sini, di ujung batang. Nah, kemudian, yang ketiga adalah mencari torsinya. Yang dialami batang dalam keadaan B. Ya, oke, kita mulai. Nah, masukkan langsung. EMA sama dengan EMB. Ya, EMA, keadaan A, energi mekanik di keadaan A, dan energi mekanik di keadaan B. Oke. Lalu kita bongkar. EMA berarti EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB ya. Oke, lanjut lagi. Nih, baru kita buka EPA. Nah, di sini harus ingat MGH1. Maksudnya di sini MGHA gitu ya. H untuk posisi A, untuk keadaan A. Ya. Nah, nanti kita akan cari. Lalu EKA, energi kinetik pada keadaan A. Di sini 0. Kenapa 0? Mula-mula diam. Nah, ini nih, mula-mula diam. Oke. Jadi di sini tidak ada gerakan dulu. Lalu dalam keadaan B, EPB 0.
Nanti kita lihat kenapa 0 ya. Nah, B di sini dia tepat di bawah, itu energi potensial 0, kita lihat nanti. Lalu AKB-nya, nah tentu di sini sesaat sebelum menyentuh lantai ya, batang sesaat sebelum menyentuh lantai dia itu bergerak maksimal ya. Jadi setengah I omega kuadrat. Sekarang kita lihat yang mana H1 itu. Nah, di batang ini ya, batang ini ada batang homogen, sehingga materinya itu terdistribusi secara homogen pada setiap bagian. Oleh karena itu maka pusat masanya ada di tengah-tengah. Nah, berarti ini tengah-tengahnya bergerak di sini sampai sini ya, ini tengah-tengah, ini tengah-tengah. Oke. Nah, maka yang dimaksud dengan H adalah ini. Ini H pertama. Jadi dari acuan 0 ini dari sini ke titik tengah batang. Jangan ke ujung batang gitu. Jadi H-nya bukan L. Batang ini panjangnya L, H-nya bukan L, tapi dari acuan 0 ke tengah-tengah batang. Berapa ini? Setengah L. Nah, bukan. Setengah L itu yang miring. Sedangkan ini yang tegak yang diminta, ya. Nah, ini adalah H1-nya. Bagaimana? Kita gunakan theta. Dari poros ke tengah batang adalah setengah L, lalu ada sudut theta. Nah, berarti H1 ini menurut theta adalah bagian depannya, sisi depannya. Sedangkan setengah L ada sisi miringnya. Nah, kita gunakan saja ya trigonometri, gunakan sin. Sin sama dengan atau sin theta sama dengan D per mi ya. Nah, lihat segitiga yang berikut ini. Nah, berarti tetanya di sini ya, yang miring setengah L, yang depannya adalah H1. Berarti menurut trigonometri ya, bahwa sin theta adalah D per mi, berarti D sama dengan mi kali sin. Nah, jadi H1 adalah mi dikali sin, setengah L kali sin theta. H2 0. Nah, ini H2 ya. Kalau benda terletak seperti ini di bawah, kan acuan 0-nya di bawah. Titik tengah batangnya ada di bawah. Berarti H2-nya 0, tepat berimpit dengan titik acuan 0 ya. Nah, itu sebabnya kenapa di sini EPB-nya 0. Baik, kalau begitu sekarang kita lanjutkan. I kita buka nih, I kita buka. Oke. Nah, maka Mg setengah L kali sin sama dengan setengah dikali inersianya, inersia batang dengan poros di ujung sudah berulang-ulang yang kita lakukan. Itu sepertiga ml kuadrat ya. Kalau kalian misalnya ada yang belum tahu, kalian bisa mengulang pelajaran sebelumnya ya, video sebelumnya itu menggunakan teorema sumus jajar ya, yang menggunakan I sama dengan IPM tambah MD kuadrat. Nah, silahkan nanti lihat video sebelumnya. Ini sepertiga ml kuadrat kali W kuadrat. Setelah dicoret-coret ya, M-nya dicoret, 2,5-nya dicoret, L-nya dicoret, maka kita dapat omega sama dengan akar ya. Ini pangkat setengah akar. 3-nya naik, 3G sin theta per L. Nah, itu bagian pertama ya. Yang kedua, kecepatan linier di ujung batang. Berarti V. Nah, V itu W kali L, omega kali L. Omeganya yang ini, akar 3G sin theta per L, dikali L. Maka L masuk ke dalam akar. L masuk ke dalam akar jadi L kuadrat. Maka di dalam sini itu ada 3G L kuadrat sin theta per L. L kuadrat per L, sisanya L di atas. Jadi 3G L sin theta. Akar. Ya, gitu. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir, torsi. Kalau torsi, lihat lagi batang yang dalam keadaan B. Di sini bekerja gaya berat. Nah, gaya berat arahnya ke bawah. Ya, gaya berat. Lalu ada lengannya. Nah, ini lengannya. Ya, lengan dari poros ditarik ke titik tangkap gaya, ini tepat tegak lurus. D ini sudah tepat tegak lurus. Karena dari poros ke tengah-tengah berarti setengah L, berarti D-nya setengah L. Sudah tegak lurus, langsung tidak perlu kita proyeksikan. Maka torsinya W kali D. Mg dikali setengah L. MgL per 2. Oke. Baik, contoh yang kedua sekarang. Penerapan yang kedua yaitu pada bola menggelinding. Di sini Bapak akan sampaikan dua keadaan. Pertama, bola menggelinding di bidang datar, lalu bola menggelinding di bidang miring ya. Sekarang pada bidang datar dulu. Sebuah bola becal ya dengan massa 2 kg, jari-jari 20 cm sedang menggelinding di atas permukaan yang kasar.
Kelajuannya konstan. Nah, dianggap begitu ya. Kelajuan konstan 4 meter per sekon. Tentukan energi kinetik total besi tersebut. Jadi ditanyakannya Eka total. Kenapa ada Eka total? Kan Eka ada dua. Ada Eka translasi, ada Eka rotasi. Nah, kalau benda berotasi saja pada porosnya, misalnya ini benda ini berputar saja dengan porosnya diam. Ya, berarti hanya ada rotasi saja. Maka ekanya pun eka rotasi saja. Tapi kalau benda ini menggelinding berarti berputar sambil bergeser. Berputar sambil bergeser ya. Jadi sisinya berputar, pusat masanya bergeser. Maka ada dua kecepatannya. Ada kecepatan linier, ada kecepatan anguler. Sehingga ada ekanya ada dua. Ada eka rotasi dan ada eka translasi ya. Oke, jadi ada eka translasi, ada eka rotasi. Eka translasi setengah mv kuadrat. Eka rotasi setengah I omega kuadrat. I-nya berapa? Bola besi pejal, bola pejal 2/5 mr kuadrat. Kita masukkan ke sini. Tuh, setengah V kuadrat berarti setengah kali 2/5 mr kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah V ya. Yang ditanya, maksudnya boleh kita tampilkan dalam bentuk V, boleh kita tampilkan dalam bentuk omega. Nah, sekarang pada kesempatan ini Bapak akan tampilkan dalam bentuk V saja. Jadi omeganya diganti dengan V per R, gitu ya. Itu. Dengan V per R boleh dalam bentuk omega boleh, tapi Bapak dalam hal ini akan menampilkan dalam bentuk V. Jadi omega diganti jadi V per R, ya. Ini pernah kalian dapatkan bahwa omega sama dengan V per R itu pada pelajaran kinematika gerak melingkar ya kelas 1. Oke, lanjutkan. Maka di sebelah kiri ini sisanya setengah, ada setengah konstantanya maksudnya. Di sebelah sini ada 1/5 karena setengah dikali 2 habis kan, maksudnya itu jadi angka 1 gitu. Jadi 1/5 tambah setengah, samakan penyebutnya jadi 10, berarti menghasilkan 7/10 ya, 7/10. Nah, mv kuadrat masukkan V m nya 2 kilo, masukkan V nya 4 kuadrat, maka hasilnya adalah 22,4 Joule. Oke, ini sederhana ya, tinggal memasukkan akarnya saja. Baik, sekarang bola menggelinding pada bidang miring. Nah, ini agak rumit dan kalian harus perhatikan baik-baik. Ini keadaannya ya. Ini bola mula-mula dalam keadaan di titik 1 ya. Nah, titik 1 ini batasnya itu tepat di tengah-tengah pusat massa benda. Lalu dia turun menggelinding ya, menggelinding murni, tidak ada slip di sini karena bidang miringnya dianggap sangat kasar. Nah, titik 2-nya itu, batas titik 2-nya itu tepat juga di pusat massa benda. Ya, selisihnya di antara kedua tinggi ini adalah H. Oke, kita lihat bola besi berongga. Nah, sekarang besinya berongga. Kalau tadi kan pejal, sekarang berongga. Supaya bervariasi ya. Masanya M, jari-jarinya R. Menggelinding dari keadaan diam, mula-mula diam, di atas bidang miring kasar. Tentukan kecepatan linier benda sesaat sebelum menyentuh dasar. Jadi yang pertama ini tanyakan V di sini. V di sini sesaat sebelum berhenti, tanyakan begitu. Atau sebelum menyentuh dasar. Lalu ditanyakan A, percepatan linier sepanjang gerak benda. Oke, mari kita lihat. Ya, nih. Langkah pertama sama. M1 sama dengan M2. Energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2. Ya, energi mekanik kita bongkar. EP tambah EK tuh, EP tambah EK, EP tambah EK. Kita buka lagi. EP berarti MGH. MGH ada H-nya di sini, ada ketinggiannya setinggi H. Ya, batas nolnya yang ini, garis ini batas nolnya. Ya, garis keadaan 2 itu batas nolnya. Jadi MGH. EK total di 1, keadaan 1 0 karena mula-mula diam. Nih. Mula-mula diam. Ah, ini keadaan diam. Jadi EK-nya 0. Keadaan 2, EP2 0. Di 2 ini MGH nggak ada H-nya di sini. H-nya berimpit dengan garis acuan 0. Jadi EP-nya 0. Nah, EK di 2 ya. Ini ada 2 karena dia menggelinding seperti pada membahas yang sebelumnya tadi. Menggelinding maka EK-nya ada 2. Ada EK translasi, ada EK rotasi. Ah, di sini maksudnya ada kuadratnya ya. Oke, di sini ada kuadratnya. Nah, di sini ada kuadratnya. Oke ya. Nah, kita ini lagi tutup lagi.
Jadi di sini EK translasi, EK rotasi. Oke, udah kita buka. I di sini harus dibuka. Inersia bola berongga 2/3 mr kuadrat. Omeganya ganti P per R ya. Oke, kita masukkan MGH setengah MP kuadrat, ini setengah 2/3 mr kuadrat Pi per R dikuadratkan. Di sini R-nya bakal hilang, tercoret ya. Jadi satu, jadi R-nya habis. Masanya juga boleh dicoret. Tuh ya, karena ada di setiap komponen boleh dicoret. Maka sebelah kiri sisanya GH, sebelah kanan ada setengah V kuadrat. Yang komponen keduanya lagi ada setengah kali 2, dicoret setengahnya ya, habis angka 2-nya jadi 1/3, berarti setengah tambah 1/3 Pi kuadrat, karena R-nya bakal hilang, L-nya habis. Oke, sehingga GH sama dengan, nah 5/6 ini dari mana? Setengah ditambah 1/3, disamakan penyebutnya, per 6. 6 bagi 2, 3. Nah, jadi atasnya angka 3. Lalu kali 1, di atasnya angka 3. 6 bagi 3, 2. Di atasnya angka 1. 2 kali 1, 2. Tadi 3 ditambah 2. Per 6. Jadi 5/6 Pi kuadrat. Ya. Nah, yang ditanyakan apa tadi? V. Maka kita putarkan. Kita cari V-nya. Berarti V sama dengan 6-nya naik, 6GH, 5-nya turun. Jadi 6GH per 5. 6GH per 5 atau 6/5 GH akar. Ya, sederhana ya, seperti itu. Nah, lanjut. Kalau kita akan mencari kecepatan linier, ya, akan mencari kecepatan linier A, maka kita coba akan gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini supaya lebih jelas. Bapak gambarkan di bawah biar lebih besar. Nah, pada bola ini bekerja kayak normal. Bekerja apa lagi? MG sin. Ya, dari mana G sin? Ini W-nya ke bawah, ya. W asalnya ada W ke bawah, kemudian diproyeksikan ke arah gerak benda, ada MG sin. MG cos-nya ada ke bawah, tetapi MG cos di sini untuk kasus ini tidak diperlukan karena langsung diwakili dengan gaya gesek saja. FG, jadi tidak diminta nilainya, ya kan? Tapi kalau diminta nilainya tentu diperlukan nantinya. Nah, jadi ada 3 gaya di sini. MG sin searah gerak benda, FG melawan gerak benda, sedangkan G normal ke atas. Oke, maka di sini kita masukkan hukum Newton. Ya. Nah, satu lagi di sini ada R ya. Nah, ini sangat penting. Nanti kan kita akan mencari torsi. Di sini ada R, arahnya dari pusat ya ke ujung. Nah, ini R. Oke, baik. Kita masukkan hubungan torsi dengan inersia ya yang sudah dipelajari. Sigma torsi I alpha. Alpanya adalah A per R. Gitu kan? Nah, torsinya mana? Nah, di sini kalian harus perhatikan baik-baik. Ini yang banyak siswa salah ya dalam mengerjakan sigma torsinya. Torsi yang ada nilainya pada kasus ini itu hanya FG saja. Hanya FG saja, hanya gaya gesekan saja. Sehingga torsi yang bernilai hanya FG saja. Jadi FG kali R. Kenapa N tidak ada nilai torsinya? Perhatikan baik-baik. N bekerja itu di bawah nih, di sini titik tangkapnya. Sedangkan lengannya berarti dari sini, dari pusat menuju ke bawah. Berarti vektor N dengan R itu berimpit. Dengan arah berkebalikan. Berarti sudutnya 180 derajat. Nah, berarti N torsinya adalah N dikali R dikali sin 180. Nilainya 0. Begitu. Sekarang bagaimana dengan MG sin? MG sin bekerja di pusat massa. Di sini MG sin. Nah, sedangkan lengannya mana? Lengan ditarik dari pusat massa, dari poros ke titik tangkap gaya, ke poros lagi. Berarti R-nya 0. Jadi MG sin nggak punya lengan. Sehingga torsinya 0. Ya. Nah, sedangkan FG ada nilainya. Ini FG bekerjanya di sini, FG. Lengannya dari sini ke sini. Tepat tegak lurus, maka FG ada torsinya. FG kali R. Nah, inersia bola berongga 2/3 mr kuadrat. Dikalikan A per R. Nah, dicoret R-nya. Coret R-nya habis. Bersisa FG sama dengan 2/3 MA. Oke, selanjutnya. Kita tinjau gerak translasinya. Berarti di sini ada AA-nya kita lukiskan dulu. A yang ini kita tuliskan dulu. Di sini ya. A. Nah, arahnya ke sini. Berarti pada saat kita akan membongkar sigma F. Perhatikan. A-nya bergerak ke bawah ya, miring ke bawah,
sebelah kanan berarti ini positif Mg sinnya. Karena searah dengan A. Fg negatif berlawanan dengan A. Ya, maka kita bongkar Mg sin kurangi Fg. Sama dengan MA. Fg-nya ganti yang ini nih. Ini Fg masukkan ke sini. 2/3 MA. Mg sin kurangi 2/3 MA sama dengan MA. 2/3 MA gabungkan. Loncat ke kanan jadi positif. Berarti 1 ditambah 2/3. 3/3 tambah 2/3. 5/3. Nah, setelah dicoret M-nya, maka dapat G sin sama dengan 5/3 A. Nah, maka A sama dengan, putarkan, 3-nya naik, 5-nya turun. Berarti 3 G sin per 5. 3 G sin per 5 atau 3/5 G sin. Nah, demikian ya adik-adik, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa memberikan kalian pemahaman yang baru sehingga kalian tambah mengerti berkaitan dengan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa ya bantu kami untuk mengembangkan channel dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.